والحبيب محمد بن ضحية بن عوض والحبيب محمد بن سليم بن حميد والحبيب بالقدر بن أصل نصر ووالدينا وانتقاماتنا وانتقامات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن الله بركة وأسرار وأنوار ياسون فدوه من رسوه والصلاح على جذب الروح وثبت النصوح وأن يحسن من النافع والعمل ويحفظنا من يجزي وزر ويختمنا بالحسن وراض عنه في خير ولطف وعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa qala ali salatu wasalam al-ka'abiru al-isruku billah wa uqu walidaini wal jamil humus wa qala hafid al-mundir rahimahullahu sumi'at al-jamil humus humusan di annaha tugomisu sahibaha fil ismi fi dunya wa tugomisuhu fin nari fil akhirah intaha al-jamil humus ya alati yaktati biha insanu syai'an min mali akhihi muslim in kana dalika syai'a yasira. Hatta qala alaihi salatu wasalam walau qabidan min araq fa amal itita'u min mali an-nasi bi satizur bi an yasada bihi lahu khairuhu bi yasatin batilah wa wa ya'lamu dalika yurituhu wal wa amma itita'u min amalin nasi bi sahadatiz zuhur bi fa an yasada bihi lahu khairuhu bi sahadatin batilah Kaan Fa'in fa in yashhadu bihi lahu khairuhu Yashhadu apa syahidah? Oh, oke. bihi lahu khairuhu bi sahadah batilah wa huwa ya'lamu dalika yuriduhu falyasamu al-masudu lahu wa sahidu fayakunu sahidu ala misli dalik mimman ba'a akhiratihi fi dunya khairihi wa sahadu zuri min akbari kabair kama fil hadis sahih Mimman ba'a akhiratahu mimma ba'a akhiratahu bidunya khairihi wa satu zuri min akbaril kabair kama fi hadis sahih wa qala alaihi salatu wasalam adalat sahadat zuri al israqa billah qalaha salasa marrah wa qala alaihi salatu wasalam la tazula qadama sahidiz zur hatta la tazulu. Kalau dalam riwayat lan tazula baru betul. Dalam riwayat ada yang diriwayatkan lan tazula. Berarti kalau pakai lan tazula berarti lan tazula qadama syahidizur gitu. Lan tazula qadama sahidiz zuri. Kalau la berarti la tazul ya. Tazulu. La tazulu qadama sahidiz zuri hatta yujiba hatta yujiba wallahu lahunar. Wa min aqwalin amalin nasi bil batil mayakhudahu al-hikamu wal umalu min rosi al-hukamu wal umalu min rosya wa hidayah minar rusa wal hidayah hadaya minar rusa wal hadaya wa rasabatul hikami wa hadaya al-umali min suhtil haram aqula ala alaihi salatu wasalam ar-rosi wal murtasi wal ro'es wa huwa as-sa'i bainahuma wa qala alaihi salatu wasalam hadaya umali hululun wal umalu humul ladina yastamiluhum as-sultana ala umur as-sultanu alal umuri. Kamu raja di situ kan? Al umalu humul ladina yastamiluhum as-sultanu alal umuri wa mimma yaqadu al ihtirazu anhu wa yata'inu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin.
Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala alaihi salatu wassalam al-kabairu al-isyraku billah wa 'uququl walidain wal yamin al-ghamus. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para santri, para santriwati, kita lanjutkan pembahasan tentang fi bayan anwa'i akli amwalin nas bil batil. Pembahasan tentang menerangkan kezaliman memakan harta manusia dengan kebatilan atau dengan kezaliman. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yukallimuhumullah wa la yanzur ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Bahwa orang yang bersumpah hanya untuk memperoleh apa yang ia inginkan, orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dengan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, ini mereka itu tidak akan mendapatkan bagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, ya, di mana nadarullah pada saat itu sangat dinantikan pada seorang hamba untuk mendapatkan rahmatnya. Asbabun nuzul dari ayat ini ada berbeda pendapat. Di antaranya dikisahkan dulu, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin wa huwa fiha fajirun liyaqtati biha ma lam ri'in muslimin laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Kemarin sudah diterangkan, orang yang bersumpah, ya, orang yang bersumpah dusta untuk mengambil harta seorang muslim, maka dia pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah murka kepadanya. Seorang ulama, seseorang berkata itu tidak terjadi. Itu telah terjadi. Suatu saat dahulu pernah terjadi sebuah masalah. Ini di zamannya Nabi, ya, seorang sahabat, Al-Ash'ath namanya. Namanya Al-Ash'ath. Terjadi kana baini wa baina rajulin minal yahud. Dahulu antara aku dan antara seseorang, salah satu daripada kaum Yahudi, telah terjadi masalah tanah antara aku sama Yahudi.
Yahudi itu mengingkari akan hakku, kata beliau. Maka solusinya adalah membawa di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaka bayyinah. Nabi kemudian berkata kepadaku, apakah kamu punya bukti bahwa ini memang hakmu? Rasul mengatakan demikian. Memiliki bukti, saksi atau bagaimana? Lalu Al-Ash'ath tadi itu mengatakan kepada Rasul, fakultu la, tidak ya Rasul. Faqala lil Yahudi. Kemudian beliau menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW ini mengatakan kepada seorang Yahudi itu, ahlif, kalau begitu bersumpahlah kamu. Kalau itu memang sampai niku ngakoni ini punya kamu, bersumpahlah. Qala, si Ash'ath tadi itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, idzan yahlif wa yadhhaba bimali. Ya Rasul, kalau demikian nanti dia bersumpah. Nanti dia akan bersumpah dan kemudian pergi membawa hartaku, gimana? Dia modal sumpah kemudian dia pergi membawa hartaku, padahal itu jelas adalah hakku ya Rasulullah. Fa anzalallahu ta'ala, Allah kemudian menurunkan firman-Nya, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim tsamanan qalila, ila akhiril ayat itu. Ini salah satu salah satu asbabun nuzul daripada ayat ini, yang artinya sangat-sangat mengancam kepada orang yang berani mengambil hak orang lain dengan sumpah serapahnya. Wa qala alaihi salatu wasalam, al-kabair, termasuk dosa besar al-isyrak billah, mensekutukan Allah. Kemarin sudah dibahas sedikit tentang mensekutukan Allah. Wa uququl walidain, kemudian durhaka kepada orang tua. Ini termasuk kabair, dosa besar. La taqul lahuma uffin wa la tanharuma wa qul lahuma qawlan karima. Seharusnya kita berbuat baik kepada orang tua kita. Tidak pernah mengucapkan uff, kalau sekarang hus, halah, dan lain sebagainya. Itu kata-kata yang ringan, yang seringkali kita ucapkan kadang-kadang. Nah, ketika itu kita ucapkan di hadapan orang tua kita, menjadi sebuah larangan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau orang itu durhaka kepada orang tuanya, enggak menunggu lama, enggak menunggu nanti hukumannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya setiap dosa itu akan yuakhirullah, Allah akan mengakhirkan azab bagi seorang itu ma yasha, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, illa uquqal walidain, kecuali kalau itu adalah dosa uquqal walidain. Kalau sudah dosa durhaka kepada orang tuanya, fa innahu yu'ajjiluhu fil hayati qoblal mamat. Allah akan menta'jil, menyegerakan hukumannya fil hayat, dalam kehidupannya sebelum dia dimatikan oleh Allah. Artinya di dunia wis penuh dengan masalah. Bagaimana kisahnya siapa? Alqamah. Bagaimana kisahnya Juraij. Bagaimana kisahnya, banyak sekali. Kalau di Indonesia ini apa nih? Maling kundang. Seperti itu.
Dan itu kenyataan. Setidaknya dia akan tidak diberikan kebahagiaan di dunia. Dek dunia niku mboten bahagia. Hah? Mboten bahagia. Masya Allah, rupak, sumpak urusan ini napa? Sumpak. Dia nanti malah justru dengan durhakanya kepada orang tua susah untuk mendapatkan rezeki, seret rezeki. Makanya sekarang itu banyak orang yang mengeluh akan hartanya, mengeluh penghasilannya, mengeluh rezekinya seret. Coba introspeksi bagaimana keadaannya dengan orang tuanya. Karena itu sangat-sangat berpengaruh, jemaah. Sangat berpengaruh. Bahkan meninggalkan doa untuk orang tua itu membuat kehidupan kita itu rupak. Membuat kehidupan kita itu sempit. Makanya ba'dus sahabah, sebagian sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat mengatakan tarkud du'a lil walidain yudayyiqul 'aisha 'alal walad. Meninggalkan doa kepada orang tua untuk orang tua yudayyiqul 'aish, akan mempersempit kehidupannya. Yudayyiqul 'aish 'alal walad, anaknya ini akan sempit kehidupannya. Amin bongkrat, bangkrut, yen duit tapi mboten berkah. Mboten berkah. Apalagi sekarang banyak orang durhaka kepada orang tuanya gara-gara kalah dalam memperlakukan orang tuanya, ini kalah dalam ketika memperlakukan istrinya, mengunggulkan istrinya. Nabi Muhammad memperingatkan, ayyuhan nas, ya ma'syaral muhajirin wal ansar, wahai kaum muhajir, wahai kaum ansar, man faddala zawjatahu ala ummihi, barang siapa yang mengunggulkan istrinya, mengalahkan terhadap pengunggulan kepada ibunya, fa'alihi laknatullahi, maka dia wajib mendapatkan laknatnya Allah wal malaikati wan nasi ajma'in. Dilaknat oleh malaikatnya Allah, bahkan manusia, seluruh manusia nanti di hari kiamat melaknat dia semuanya. La yaqbalullah minhu sarfan, atau dalam bisa dibaca sirfan, sirfan. La yaqbalullah minhu sarfan wala adla. Allah tidak akan menerima dia ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, kau orang yang terima. Kenapa? Ini termasuk minal kabair, dosa yang illa ayyatuba ilallah, kecuali kalau dia mau tobat kembali kepada Allah azza wajal, wa yuhsin ilaiha, wa yuhsina ilaiha, dia berbuat baik kepada ibunya, wa yatluba ridhoha, kemudian selalu meminta ridho ibunya. Kenapa kok ibu lebih diutamakan? Karena pengorbanannya lebih besar. Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, gimana? Siapakah orang yang paling berhak mendapatkan sikap baikku ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah setelah itu? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah setelah itu? Ibumu. Siapa lagi ya Allah? Abuka, baru apamu. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan ridha kedua orang tua kita insyaallah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ibunya. Karena beliau itu kalau sudah sama ibunya itu luar biasa. Setiap hari beliau itu tidak pernah absen. Dikatakan yuqabbilu yadai wa rijlai walidatihi. Setiap hari mencium tangan, mencium kaki
kedua kaki ibunya. Kulla yaumin thumma talab minha an tad'uwalah. Kemudian dia itu minta kepada ibunya setelah melakukan itu untuk minta doa. Jadilah Al-Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi. Masya Allah. Dahulu Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, kalau kita lihat orang-orang para aulia, orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, kuncinya adalah berbaktinya kepada orang tua. Sealim apapun, semahir apapun dalam fikihnya, dalam ilmunya, tapi kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, salah satunya adalah apa? Berbakti kepada orang tuanya, tidak akan diberikan keberkahan oleh Allah. Dahulu Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, suatu saat beliau itu berdiam diri, beliau itu mengambil air untuk ibunya, artinya berkhidmah di dalam hal ini, selalu mengambilkan air kepada ibu untuk ibunya. Dan ibunya selalu meminta yaltazimu ayyakuna min ma'il matar. Yang diminta oleh ibunya bukan air sumur, bukan air biasa, tapi mintanya air hujan. Coba bisa kita lihat. Fayadhabu lahu ilal amakin al-ba'idah. Ini negeri Arab, di tempatnya beliau ini jarang hujan. Sehingga beliau ini pergi ke tempat lain yang mungkin di situ ada air hujan, kemudian diambil untuk diberikan kepada ibunya. Masya Allah. Bahkan mereka itu ala husnil adab kepada mereka. Jadi orang tuanya itu tidak diberlakukan sebagai orang tua biasa begitu. Adabnya luar biasa mereka kepada. Kalau kita kadang-kadang Masya Allah, kadang terbiasa, kadang-kadang sama orang tua kita terbiasa, kadang-kadang enjoy, kadang-kadang apa santai sama ibu kita, sama bapak kita, sampai kadang-kadang gak sadar kurang ajar. Ya gak ada niatan, tapi karena minimnya keilmuan, minimnya adab. Habib Hamid bin Umar, ya, beliau itu diceritakan la yatrudud dubam ala wajhihi bihadrati walidih. Seumur hidup belum pernah, ketika beliau sudah mulai memahami tentang agama ini, belum pernah ketika ada dubab kemudian ditampek dubabnya, gusah laler di wajahnya, itu nggak pernah di depan apanya. Mau derubung laler, mau derubung nyamuk di jarno, gak wani menang. Adab. Sekarang ini banyak orang berburu para wali, berburu para orang soleh untuk mendapatkan keberkahan. Dia lupa keberkahan terbesarnya ada di rumahnya. Masya Allah. Naam. Yang ketiga wal yaminul ghamus. Yang ketiga adalah sumpah palsu. Nah, kenapa di sini disebutkan al-yamin al-ghamus? Bahkan sahabat dahulu itu mereka tidak tahu apa yang disebut dengan al-yaminul ghamus. Karena kadang-kadang bahasa Arab itu juga tidak diketahui oleh mereka sendiri. Al-yaminul ghamus. Sampai mereka bertanya. Dari riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ada seorang A'rabi datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, mal kabair, tunjukkan kepada kami dosa yang besar itu apa ya Rasulullah?" Beliau mengatakan, "Al-isyrak billah." Mensekutukan Allah adalah dosa terbesar. Qala thumma madza? Apalagi ya Rasulullah? Qala uququl walidain. Durhaka kepada orang tua adalah dosa, rentetan dosa terbesar.
Qala thumma madza ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami. Beliau mengatakan al-yamin al-ghamus. Bingung. Qultu wa mal yamin al-ghamus ya Rasulullah. Sumpah nopo ghamus niku? Makanya wajar kalau seandainya kita tidak tahu apa itu ya ghamus itu apa. Wong Arab dhewe karo. Nggih. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma al-yaminul ghamus ya Rasulullah?" Qala alladhi yaqtadi'u mal amri'in muslimin fahuwa fiha kadzib. Sumpah dusta yang menjadikan dia mengambil hak seorang muslim. Ini adalah yamin al-ghamus. Jadi sumpah untuk mengambil hak. Nah, ini termasuk sumpah yang namanya dengan al-ghamus. Kalau yamin al-kadzibah umum, sumpah ya apa ae, sumpah bohong, sumpah palsu gitu ya. Nanti ada syahadatuz zur. Ini juga kaitannya dengan sumpah, persaksian palsu. Hampir sama tapi tak sama. Hampir serupa tapi tak sama. Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullah, beliau mengatakan summiyatil yamin al-ghamus, ghamusan dinamakan dengan ghamus ini li'annaha tughammis sahibaha fil ithmi fid dunya. Artinya kan tenggelam ini. Lah, kenapa kok dinamakan sumpah yang menenggelamkan? Maksudnya apa? Akan menenggelamkan siapa yang bersumpah dengan yamin al-ghamus ini, menenggelamkan di dalam lautan dosa di dunia ini. Wa tughammisuhu finnar fil akhirah, dan nantinya akan berdampak dia akan ditenggelamkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Wal yamin al-ghamus hiya allati yaqtadi'u biha al-insan syai'an min mali akhihi al-muslim wa in kana dzalika syai'an yasiran. Walaupun itu sesuatu yang sedikit, kok di situ memutus haknya orang, seorang muslim, saudaranya, dengan sumpahnya dia untuk diambil haknya, maka walaupun itu sedikit akan mendapatkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun itu adalah sesuatu yang sedikit. Dahulu dalam riwayat dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi itu pernah bersabda, man yaqtata'a hakam ri'in, barang siapa yang memutus hak seorang muslimin yang muslim biyamini, dengan sumpahnya diakoni, faqad aujaballah lahun nar, Allah telah mewajibkan neraka kepadanya, wa harrama alaihil jannah, diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimasukkan ke surga. Faqala lahu rajul, ada orang yang datang di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran, kalau perkara itu perkara yang sedikit gimana ya Rasulullah? Qal wa in qadiban min arak. Di sini kan tidak disebutkan cerita runtutan hadisnya. Nah, itu lengkapnya seperti itu. Ketika Rasul mengatakan tentang ini, kemudian bertanya, nah kalau kalau hak saya itu sedikit saja, yang saya ambil sedikit saja, bagaimana ya Rasul? Kata Rasulullah SAW, walau qadiban min arak, walaupun itu hanya satu tangkai yang terputus daripada kayu siwak. Ono kayu siwak sing lembrah terputus sampai jikuk, kemudian sampai sumpah ngaku niki punya Anda, padahal itu haknya orang lain, punya orang lain, kemudian titik siwak tok. Sesuatu yang sedikit tidak berarti, itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La tahkiranna minadz dzunub qalilahu. Jangan pernah
kamu meremehkan daripada dosa sedikitnya, jangan pernah, kata Imam Ghazali. Innal qalila ma'ad dawami kathiru. Karena sesungguhnya yang sedikit ini kalau sudah terus menerus akan menjadi dosa yang besar. Imam Ali Zainal Abidin beliau mengatakan, kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan keridhoannya pada sesuatu yang kecil. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang menyembunyikan kemurkaannya kepada sesuatu yang kecil. Kita tidak tahu. Kita tidak. Coba kita bisa lihat bagaimana Imam Ghazali. Imam Al-Ghazali itu dikatakan, diceritakan ketika setelah wafatnya beliau, orang soleh bermimpi tentang beliau masuk ke dalam surganya Allah. Ditanya, ma fa'alallah bik, apa yang dilakukan Allah kepadamu wahai Imam? Adkhalani jannah, masuk surga saya. Pasti dengan karanganmu Ihya Ulumuddin, dengan ibadahmu yang ahli sufi, yang wah. Kata beliau, enggak, bukan. Tapi dahulu aku ketika menulis kitab, kemudian ada seekor lalat yang menempel, mampir ngombe, minum tinta yang ada dalam bolpenku, kemudian aku diamkan sampai dia kenyang pergi, aku teruskan menulis. Dari sini aku mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu ketika melihat seorang anak kecil yang bermain-main dengan burung, anak manuk emprit ngono nggih. Tinggi dolan kan cah cilik biasa dolan manuk nggih. Cuciku dikei tali, dumberne tarik maneh. Ana sing seneng dolan ngono. Cilikane biyen ya. Dolan kula rin mentok lah. Kei tali itu wah, Masya Allah. Kadang-kadang tulup barang. Nauzubillah. Kayak cilik nggih. Lah karena tahu ini anak kecil, Sayyidina Umar bin Khattab kemudian mengambilnya. Sayyidina Umar bin Khattab itu orang yang gagah. Sampai iso bayangno. Sayyidina bin Khattab lek numpak jaran sikile ngresreh. Jaran gede. Beliau naik kuda, kakinya menyentuh tanah. Gagah gede. Setan kepirit-pirit peti. Tapi ketika berhadapan sama anak kecil, wah lembut. Wis anak kecil coba tak beli ya, wah seneng dibeli, diambil, dikasih Sayyidina Umar bin Khattab, dilepaskan. Ketika wafat Sayyidina Umar bin Khattab, orang saleh bermimpi, ditanya apa yang dilakukan oleh Allah, masukkan ke surga. Dengan sebab apa? Beliau menceritakan tentang kejadian tadi itu. Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada seorang yang merahmati makhluknya. Akhirnya dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sudah jelas Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang mubasysyirin bil jannah, yang sudah dijamin masuk surga. Tapi itu loh, cerita hikmahnya itu tidak bisa kita meremehkan sesuatu yang kecil, karena barangkali saja Allah meletakkan ridhonya di perkara yang kecil itu. Jangan kau remehkan dosa besar, karena barangkali saja Allah meletakkan sukhut dan durhakanya dan murkanya kepada hamba ini ketika dia melakukan dosa kecil. Walau qadiban min arak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kau bersumpah dengan ghamus ini walaupun itu dari tangkai kecil daripada pohon arak, pohon siwak. Wa ammal iqtita' min amwalin nas bi syahadati zur, adapun memutus atau mengambil hak. Iqtita' di sini memutus, tapi artinya mengambil. Min amwalin nas, dari hartanya manusia, bi syahadati zur, dengan sumpah palsu. Fa in syahida bihi ghairuh bi syahadatin batilah wa huwa ya'lam dzalik wa yuriduh, maka fayatham al-mashhud lahu wasyahid wa yakunu syahid ala mithl dzalik mimman ba'a akhiratah bidunya ghairih. Lihat apa kata beliau Imam Haddad. Orang yang mengambil harta atau hak orang lain dengan persaksiannya, walaupun dia itu dipersaksikan oleh orang lain. Jadi yang bersengketa
saya. Kemudian saya meminta orang untuk bersaksi. Tak celuk santriku sih tak. Santri, nggih, Beb, siap. Persaksikan ini punya saya ya. Oh nggih, siap. Manut. Hah? Kemudian dipersaksikan di hadapan orang lain dengan persaksian yang batil. Dia nggak lihat apa-apa, tapi dia bersaksi. Dan dia mengetahui itu, bahwa orang lain itu bersaksi dengan persaksian yang rusak. Dan dia malah justru menginginkan hal tersebut. Maka yang berdosa siapa? Yang berdosa siapa? Ya'tham. Yang kena ithim ini siapa? Al-mashhud lah wasyahid. Yang dipersaksikan saya, dan yang bersaksi syahidnya, semuanya istirak di dalam dosa. Semuanya mendapatkan dosa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yakunu syahid ala mithli dzalik. Yang dapat untung saya, tapi yang kena dia juga sama. Termasuk orang yang menjual akhiratnya dengan dunianya. Na'udzubillah. Wa syahadatuz zur min akbaril kabair. Persaksian palsu ini termasuk dosa yang paling besar. Sebagaimana dalam hadis sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adalat syahadatuz zuri al-isyraka billah. Dipersamakan statusnya atau nilai dosanya sumpah-sumpah palsu ini, persaksian palsu ini, dengan dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Koyok wong kafir. Coba kita bisa lihat. Ayo, sing senangane nang TPS. Kemarin kita ada pemilu, hitung-hitungan dari pihak TPS-nya, dari pihak yang nangani korupsi itu apa namanya? KPK-nya, dari ini semuanya. Saksi-saksi yang ada di TPS itu besok semuanya akan dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai dia itu bersaksi dengan persaksian yang palsu, memainkan di situ, khalas. Dia seperti orang yang mensekutukan Allah, yang di situ dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kecuali syirik. Kecuali dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain syirik, Allah mudah mengampunkan. Kalau syirik, mati dia dalam keadaan syirik, tidak akan pernah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mentakkid hal ini, beliau mengatakan qalaha 3 marrat, 3 kali beliau mengatakan, adalat syahadatuz zur al-isyraka billah, adalat syahadatuz zur al-isyraka billah, adalat syahadatuz zur al-isyrak billah. Faqala alaihi salatu wasalam, la tazulu qadama syahidiz zur hatta yujiballahu lahun nar. Tidak akan bergeser ini kedua kakinya orang yang bersaksi besok di hari kiamat, kecuali orang ini telah menjadi wajib menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dikatakan lan tazula, ya. Lan tazula qadama syahidiz zur hatta yujiballah lahun nar. Ini sudah sangat dilarang betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi ketika Nabi SAW mengutarakan hal ini, adalah syahadatuz zuri al-isyraka billah ini.
Kemudian Nabi Muhammad SAW thumma tala hadhil ayah, mengucapkan ayat ini. Apa ayat yang diucapkan Nabi SAW? Fajtanibur rijza minal awthan wajtanibu qaulaz zur. Maka jauhilah sejauh-jauhnya ar-rijis minal awthan. Apa ar-rijis itu? Najis, kotor, perkara yang kotor. Minal awthan di sini, min di sini untuk mengatakan jenisnya dia. Artinya jauhilah penyembahan berhala yang kotor. Wajtanibu qaulaz zur, kemudian hindari sejauh mungkin perkataan atau syahadat zur, persaksian palsu. Wa min akli amwalin nasi bil batil ma ya'khudhuhu al hukam wal ummal min ar-rusha wal hadaya wal rashawat al hukam wal hadaya al ummal min as-sukht al haram. Para santri, para pemirsa Madu TV yang dirahmati Allah, di pembahasan kali ini insyaallah akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Nanti akan dibahas tentang, tentu sudah kita ketahui bagaimana tentang suap, ya, ar-rashi wal murtasi finnar. Orang yang menerima, orang yang suap, orang yang menerima suap, semuanya menjadi penghuni neraka. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, lalu bagaimana kalau kita mengambil hadiah? Kita mengerjakan satu amalan. Satu amalan kita kerjakan, boleh nggak kita menerima hadiah? Anda menjadi seorang pegawai, kemudian Anda diberikan tips. Tahu tips? Ada uang tips. Sampai tak lihat-lihat ini, tak kasih. Wah, ini biar simpati sama saya, kasih. Atau seorang murid memberi hadiah guru. Ini bagaimana? Mendekati ujian. Enggak ngomong saya ini biar kasih nilai saya ya, yang bagus ya. Nanti kalau salah-salah bener nih ya, buatan kasih hadiah saja. Kasih hadiah kepada gurunya. Sementara guru itu bertanggung jawab atas penilaian anak ini. Rektor bertanggung jawab atas kelulusan anak ini. Dia punya apa? Kuasa di situ untuk nasibnya seseorang ini. Atau seorang bos menerima dari pegawainya, menerima dari pegawainya. Atau seseorang yang dipekerjakan, barangnya dikelola, kemudian yang bekerja itu umalnya diberikan tips. Ini bagaimana? Haram atau tidak? Sementara Nabi SAW telah mengatakan hadayal ummal ghulul. Hadiah yang diberikan kepada para ummal, orang yang bekerja, para pekerja-pekerjanya, ini adalah ghululun, termasuk khianat. Artinya masuk ke dalam suap. Nah, ini bagaimana? Apakah satu pendapat atau dua pendapat atau beberapa pendapat? Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul akan menjaga kita dari perkara-perkara yang membuat murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Dan sebelumnya nanti malam insyaallah akan Jalsatul Itsnain akan dilaksanakan di Masjid An-Nur, ya, Gembenggeng, Janti, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, jam 8 sampai jam 10.15 insyaallah. Al-Fatihah.